Di program training kita yang baru yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di minggu yang kedua. Dan di minggu yang kedua ini, setiap sesinya kita akan belajar bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif di depan layar media atau digital yang kita gunakan. Tujuannya supaya teman-teman agent mendapatkan kepercayaan dari customer. Dan setiap paparan ini akan disampaikan hanya dalam waktu 21 menit oleh pakar public speaking yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau juga adalah public figure yang sudah sangat lama di dunia entertainment. Siapa lagi kalau bukan Bro Ferly Junandar. Yeay, tepuk tangan untuk Ferly Junandar. Baik, Bro, halo. Halo, what's up, sister? I'm fine. Baik, Bro Ferly, kira-kira apa nih yang akan disampaikan? Kita sudah sangat tidak sabar. Saya persilakan untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih dan silakan. Terima kasih Sister Jo. Hari ini saya senang sekali bisa menjadi bagian dari 21 Minutes persembahan dari Century 21, di mana ini satu kreasi yang luar biasa sekali, menjadi seorang yang menjadi lebih baik lagi ya. Caranya adalah ala-ala gym gitu. Kebetulan saya lagi doyan nge-gym juga, jadi saya happy banget gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, bro and sis, di era pandemi kayak sekarang ini memang banyak sekali kendala, atau kalau kita bilang karena kita melihatnya sebagai suatu kendala, ini adalah kendala. Tapi kalau saya bilang ini sebagai suatu opportunity, this is opportunity. This is our time untuk berubah. Kalau sebelumnya kita sudah lihat ya bagaimana zaman digital ini mulai menggerus banyak sekali hal di elemen kita, misalnya kayak bayar tol, kita udah nggak pakai petugas, kita ke teller udah nggak pakai petugas, mungkin kita ATM juga udah nggak pakai petugas, semuanya udah cashless, semuanya sudah berubah. Tiba-tiba sekarang dihajar lagi sama pandemi, aduh ini semua berubah lagi. Dalam kata mungkin cerita zaman dulu, we've burned the ship, kita sudah membakar kapal, membakar perahunya, kita sudah mendarat di sebuah pulau yang baru. Ini adalah pulau di mana era digital sudah menjadi tuan di pulau tersebut. Artinya Bapak-Ibu sekalian jangan berharap lagi kita akan kembali ke era yang dulu. Cara Anda berbisnis, cara Anda berpikir, cara Anda tampil juga terhadap orang sudah berubah. Artinya adalah apa? Tidak ada cara ulang lagi, kita nggak bisa balik ke belakang lagi Bapak-Ibu sekalian, bro and sis, kita harus berubah. Caranya adalah apa? Selama ya mungkin sekitar 4-6 bulan kemarin ini kan kita bisa dikatakan work from home ya, dan itu menjadikan kita harus istilahnya mengurangi semua kegiatan di luar. Contohnya nih, Anda para broker ini mungkin menawarkan kepada para prospek misalnya ya, listing dan segala macam. Kemudian apa? Mereka banyak yang menolak karena aduh saya PSBB misalnya ya. Saya takut kena corona dan segala macam. Akhirnya apa? Kita nggak bisa kemana-mana. Listing banyak, makin menumpuk. Yang ada kita hanya kasih WA dan segala macam. Tidak pernah ada yang namanya tampilan wajah Anda nih. Tadi ada Pak Aseng, ada Pak Rudi lagi segala macam. Akhirnya hanya kenangan wajah itu. Saya sudah lupa wajah beliau. Saya hanya lihat di profile picture dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, saya tawarkan ada yang namanya speak on screen. Kalau selama ini Anda lihat yang berbicara di layar kaca ini adalah para artis, sekarang Anda adalah artisnya. Saya bilang, kita sudah membakar kapal, Bapak-Ibu sekalian, bro and sis, semua adalah artis. Kita harus bisa tampil di layar dengan baik, dan Anda juga ini mewakili personal branding Anda, dan juga Anda mewakili Century 21, jadi jangan malu-maluin. Nah, hari ini saya akan share di waktu yang mepet banget, ini 21 menit, saya biasa kasih 2 jam Bapak-Ibu sekalian ya, bro and sis. Untuk itu sih kita akan hadirkan ini namanya Speak on Screen. Saya sudah ngobrol dengan Sis Jo, bahwa saya kasih beberapa pieces saja yang menarik untuk bisa Anda pelajari. Kita akan mulai slide yang pertama. Ini dia, silahkan. Next. Nah, saya sebelum mengajak Anda untuk berbicara di depan layar, saya akan bagikan sedikit basic dari public speaking, bro and sis. Yang pertama nih, public speaking versus personal speaking. Kalau Anda bilang bahwa public speaking itu apa sih? Kayaknya susah deh, kayaknya takut deh. Orang Amerika itu lebih takut public speaking daripada tenggelam. Lebih takut public speaking daripada terbang. Lebih takut public speaking daripada ular dan lain sebagainya. Public speaking menempati di peringkat yang pertama. Nah,
Anda juga mungkin merasa takut untuk berbicara di depan publik. Mas, saya kalau di depan publik saya gemeteran, saya blank, saya keringetan, saya tangan basah dan segala macam. Nah, di sini saya hanya bilang bahwa gini, public speaking adalah one to many. Satu orang berbicara ke banyak orang. Tapi tahu nggak bahwa Anda one to one person juga bisa membuat Anda stres. Contohnya nih, Anda berbicara dengan siapa? Dengan petugas pajak yang mewawancara Anda. Anda berbicara dengan siapa? Dengan misalnya ketua KPK misalnya. Atau Anda dipanggil sama big boss, orang nomor 1 di perusahaan Anda. Karena ada masalah dan segala macam. Atau Anda dipanggil sama siapa? Sama calon mertua. Anda pasti stresnya kayak apa tahu. Jadi masalahnya bukan soal banyaknya orang, tetapi bagaimana Anda merasa nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, brosis, jangan takut untuk bisa merasa nyaman dulu. Itu kuncinya. Anda merasa nyaman, baru kemudian Anda bisa menghadapi semua orang. Saya pernah host untuk acara dari mulai 4 orang sampai 65.000 orang. Saya host untuk acaranya Pak Jokowi, itu 65.000 orang memecahkan rekor poco-poco se-Indonesia. Rekor dunia, Muri ya. Bukan Muri, Guinness Book of Records. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi bagaimana Anda bisa menyamankan diri Anda? Caranya bagaimana? Nanti saya jelaskan nih. Kalau ada trainingnya ya, ini 21 menit nggak akan kekejar ya. Itu pertama. Kemudian, correct is not enough, be interesting. Jadi jangan hanya menyampaikan fakta aja. Kalau Anda sekarang misalnya berbicara dengan orang, Anda hanya menyampaikan berupa brosur, listingan, dan segala macam, harga saja segala macam, orang nggak terlalu tertarik. Jadi untuk bisa menjadikan satu yang menarik, contohnya gini, kalau Anda berbicara atau misalnya menyampaikan fakta, itu namanya speaking. Ya kan? Itu sudah jelas ya. Anda berbicara, menyampaikan fakta, hari ini ada artis tertangkap narkoba, apa segala macam, itu adalah speaking. Tetapi kalau Anda berbicara, kemudian juga orang tertarik, orang mulai cinta ke arah Anda, itu namanya public speaking. Nah, yang harus Anda lakukan adalah di level 3, yaitu adalah apa? Anda harus berbicara, membuat mereka tertarik, mereka jatuh cinta, dan mereka bergerak setelah berbicara dengan Anda. Bergeraknya apa? Kalau kita nih para broker bergerak untuk bisa membeli listingan kita. Itu namanya adalah apa? Successful public speaking. Nah, di training saya biasanya saya hadirkan Anda untuk bisa melakukan pertama dulu adalah apa? Speaking dulu, benerin dulu ngomongnya seperti apa. Kemudian juga berbicara public speaking, termasuk tadi personal speaking. Dan yang terakhir adalah bagaimana successful public speaking bisa Anda hadirkan biar Anda dapat cinta dan juga cuan. Asik ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana do share. Jadi Anda sekarang, Bronsis, sekarang ini udah nggak zaman yang Anda jualan. Yang Anda harus lakukan adalah apa? Jadi we don't selling, we just sharing. Kita hanya berbagi cerita. Orang itu butuh cerita. Kalau misalnya bilang gini, Pak Aseng, Bapak jualan mulu nih. Saya nggak butuh jualan, saya tinggal baca ininya aja nih, baca brosurnya aja misalnya gitu. Jadi Pak Aseng ceritain dong, gimana itu rumah kok bisa sampai dijual gitu. Nah, ketika ada cerita seperti itu, terus nanti Pak Aseng bisa cerita bagaimana di kedepannya bahwa ini prospek dan segala macam, orang akan mulai tertarik. Ada empati, ada connection, ada engagement. Orang ngerasa, oh benar juga ya Pak Aseng ya. Pak Aseng adalah seorang storyteller. Itu di poin keempat. Anda adalah seorang storyteller. Storyteller apa? Storyteller adalah kalau misalnya kita nih ya, kalau sebelum anak kita mau tidur, kita suka ceritain, kalau zaman saya dulu nih ya, ketahuan umurnya deh, adalah apa? Kancil. Kemudian sama buaya, inget nggak Bronsis? Kalau misalnya kancil mau nyebrang ke sungai, ada buaya lagi jemur, gimana caranya supaya mereka dia bisa nyebrang? Dia sudah jajarin tuh si buayanya hitung, dihitung dan segala macam. Nah, pertanyaannya, kapan Anda terakhir menceritakan hal itu kepada anak Anda atau mungkin kepada keponakan Anda, kepada cucu Anda? Apakah Anda masih bisa storytelling? Nah, storytelling itulah yang dibutuhkan dalam public speaking. Contoh yang paling simpel gini deh. Kalau sekarang Anda berbicara ngomong biasa, terakhir kapan Anda storytelling? Contohnya adalah orang yang mau pinjam duit, ya kan? Dia mulai cerita dulu, bro, ada waktu nggak? Oke, kita ketemuan. Bro, ini apa segala macam sejak pandemik apa, dia cerita semuanya. Orang yang di depannya akan bertanya, ini ke arah mana ya gitu. Nah, disitulah ketika orang mulai terpepet, orang mulai mungkin membutuhkan dana dan segala macam, dia mulai yang namanya faktor kepepet, dia mulai namanya creating, namanya storytelling.
bagaimana dia menjadi storyteller. Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian atau Bro and Sis, kita harus mulai bisa membuat satu storyteller atau storytelling untuk produk Anda atau listingan Anda. Setiap unit atau setiap properti itu harus ada story-nya. Kalau nggak ada story-nya, ini hanya semacam price list aja. Orang juga ibaratnya, Pak, saya juga bisa lihat itu di Excel yang punya Bapak gitu. Nggak ada artinya, nggak ada meaning-nya. Kita harus dapat satu cerita apa di balik itu semuanya. Bilang misal, oh ya ini lagi BU. Oh ini lagi misalnya mereka, berpisah nih suami istri. Oh dia lagi mau lepas ini misalnya. Atau mungkin ada orang anak yang mungkin di BSD atau di mana, mau sekolah untuk BINUS, apa segala macam. Harus ada ceritanya. Semakin banyak cerita, semakin Anda bisa meyakinkan orang untuk bisa mencintai diri Anda. Itu yang penting. Dan yang terakhir, be comfort, people will amaze. Anda harus nyaman dulu, Bro and Sis. Anda harus nyaman, Anda nggak blank, Anda nggak keringetan, Anda nggak bingung, Anda nggak kelihatan, nggak ada eye contact gitu ya. Eye contact adalah salah satu hal yang penting. Kalau misalnya Anda tahu bagaimana anak Anda itu bohong atau enggak adalah apa? Dari mata kan. Nah, termasuk adalah dari pacar Anda. Kalau misalnya, aku satu-satunya ya orang di dunia ini yang Anda cintain ya. Kita lihat dulu matanya. Kalau matanya ngelihat ke kanan, berarti dia sedang berimprovisasi, mencari imajinasi. Berarti dia bohong. Tetapi kalau dia menatap kita langsung, berarti dia benar. Begitu Mbak Sis Jo ya. Asik, ada masukan buat Sis Jo. Pacarnya ya. Oke, lanjut next. Nah, itu adalah dasar public speaking yang saya bisa share di kesempatan kali ini. Kita akan masuk lagi ke next. Boleh klik, dia terpana nih sampai lupa nge-klik nih Sis Jo ya. Oke. Ini adalah peralatan perang yang harus Anda punyai ketika Anda melakukan yang namanya speak on screen. Ya, speak on screen itu nanti saya jelasin lagi seperti apa. Speak on screen jenisnya seperti apa nanti saya kasih tahu dulu ya. Jadi yang pertama, Anda harus punya smartphone with kamera tentu saja ya. Ini udah sangat simpel sekali. Kalau saya bilang ya, Bro and Sis, kalau saya boleh kasih usul, Anda ini kan kerjanya broker. Pertama, broker itu hidup dari listingan. Kedua adalah dari image. Anda itu harus punya personal brand image yang kuat. Kasarnya, sorry ya, jangan HP yang murahan. HP yang mungkin kurang bagus lensanya dan segala macam. Pastikan lensa Anda ini bagus. Pastikan lensa ini menampilkan sisi terbaik dari Anda. Ya. Kemudian yang kedua adalah tripod atau tripod. Anda harus punya. Saya ada nih tripod mana tadi? Mendadak pakai laptop jadi saya hilang semuanya ya. Anda harus punya tripod untuk bisa menempelkan atau ada tripod macam-macam berbasis di Shopee, di Bukalapak, di mana ada semuanya. Silakan beli. Mulai dari 100.000, 50.000 juga ada kalau nggak salah ya. Tinggal dicolokin, masukin ke handphonenya, Anda bisa pakai semuanya. Anda wajib harus punya. Kemudian ada lighting. Anda harus punya lighting. Ini saya ada lighting. Contohnya gini nih ya. Ini adalah namanya ring light. Ini ring light, ini hanya Rp100.000 di Shopee saya bisa beli. Saya bukan duta Shopee ya. Jadi Anda harus punya supaya bisa menghadirkan wajah yang lebih maksimal lagi. Cuman tadi setelah saya coba di sini katanya flicker ya. Jadi nggak kompatibel sama laptopnya. Jadi Anda harus punya. Kenapa harus punya? Karena apa? Anda jangan kelihatan nanti wajahnya yang tidak sesuai. Nah, nanti di hari, kalau nggak salah di hari Rabu saya akan kasih tahu. Ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh berjuta-juta umat di Indonesia ya. Seperti apa nanti di hari Rabu kita tunggu ya. Kemudian nanti Anda harus punya yang namanya script, kemudian juga konsep sama highlighted product knowledge. Jadi kalau Anda melakukan yang namanya ya istilahnya virtual conference atau webinar ataupun yang namanya video call lah, VC kalau istilah anak-anak sekarang, Anda harus siapkan semuanya, brosur sudah siap, price list sudah siap, kemudian juga company profile sudah siap. Tapi yang kurang siap adalah apa? Anda harus buat antara itu berupa notes, catatan, kalau bahasa zaman dulu distabiloin, digarisin, di highlights, atau Anda buat catatan sendiri. Itu terserah Anda apa yang inginkan. Yang penting Anda tahu mana. Nah, saya kasih tips ini ya sebelum nanti berlanjut yang berikutnya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah yang namanya angka numerik availability dari unit dan segala macam. Kalau yang sebelah kiri itu disimpan di meja, itu jadi nanti akan berantakan tuh ceritanya meskipun Anda nggak boleh menghadirkan semua berkas tersebut di depan layar.
Jadi di sebelah kiri ini adalah yang berbentuk penjabaran, kemudian ya gambar, foto. Kalau mungkin Anda punya misalnya iPad dan segala macam, nanti bisa dipasangin. Misalnya Pak Aseng, ini ada videonya nih. Oh, dia bisa run through masuk ke dalam rumahnya nih, kiri kanan dan segala macam videonya. Nah, sebelah kanan ini adalah yang berbau eksak atau numerik atau berbau angka dan segala macam. Jadi Anda harus punya area yang dibagi untuk bisa melakukan nanti video call ya. Dan yang terakhir adalah pastikan di Indonesia ini adalah masalahnya koneksi. Ya, jadi kalau Anda nggak punya koneksi yang bagus, Anda akan bermasalah. Jadi pastikan kalau misalnya yang saya lakukan biasanya adalah apa? Saya menggunakan WiFi dulu. Kebetulan saya di rumah nih sekarang. Jadi Anda punya WiFi kantor, WiFi rumah. Kedua adalah apa? Anda harus punya yang namanya modem. Modem, saya nggak ada modemnya ya. Modemnya sebesar inilah ya. Modem sebesar ini. Nah, di sana Anda bisa mengkoneksikan langsung. Kalau saya boleh nyebut ada Antromax, ada yang lain lah ya, banyak sekali. Nah, terakhir adalah apa? SIM card Anda harus bisa mobile data. Anda harus punya pulsa. Anda harus punya, kalau bisa bersyukur berlangganan ya syukur gitu ya. Dan kalau bisa mungkin bisa dual SIM, Anda harus punya dual SIM itu diisi. Karena apa? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba dalam ketika kita lagi istilahnya nih, kita akan melakukan transaksi closing deal, tiba-tiba koneksi turun, orang akan drop. Maaf ya Pak, saya harus isi pulsa dan segala macam, itu sangat tidak profesional. Jadi pastikan Anda mengisi pulsa atau Anda tahu bahwa kuota berapa Anda akan lakukan ketika melakukan video call tersebut ya. Oke, next Sis Jo. Waduh, ini nggak kerasa cepet banget ini. Oke, ini dia. Ternyata di hari ini saya bisa berbagi yang namanya kesalahan yang dilakukan oleh berjuta-juta umat di Indonesia nih ya. Oke, waktunya masih ada ya. Oke, jadi bro and sis, ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pelaku video call. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian atau bro sis sekarang sedang melakukan, mungkin dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat, silahkan dirubah sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Yang pertama adalah eye contact. Anda harus melakukan eye contact kepada orang tersebut. Caranya gimana? Caranya bisa Anda melihat yang namanya titik hitam atau lensa yang ada di laptop Anda kalau Anda pakai laptop. Tetapi permasalahannya kalau Anda pakai handphone. Kalau pakai handphone, yang suka terjadi dan banyak sering terjadi adalah apa? Anda melakukan pembicaraan dengan Anda melihat wajah Anda sendiri atau wajah orang tersebut di layar yang lebih kecil. Nah, di layar yang lebih kecil itu biasanya kalau misalnya orangnya besar seperti ini, kita akan melihat wajah dia di sini. Dan itu tidak melihat ke arah lensa yang ada di atasnya. Dan orang merasa tidak ada koneksi terhadap Anda. Jadi kalau saya usul, sebaiknya mungkin Anda bisa berlatih untuk berbicara dengan lensa yang ada di kecil di atas sana. Kalau misalnya, Mas saya agak pusing nih kayak gini. Kalau gitu ya udah, Anda akan melakukan pembicaraan langsung dengan lensa ketika Anda menyampaikan hal yang penting saja. Contohnya harga terakhir, availabilitas, warna, tipe, rumah dan segala macam itu silakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh ya, kalau misalnya kita mau kalau pacaran gitu ya. Misalnya saya nih di layar saya nih yang terlihat Anda semuanya, saya ada di sebelah sini nih. Jadi saya melihatnya tidak ke layar tapi tidak ke lensa tapi ke layar. Nih, saya senang banget sama kamu gitu, tapi kayaknya aku akan melamar kamu deh sekarang. Nah, beda ya. Kalau tadinya kita ke arah sini, sekarang kita ke arah sana. Jadi pastikan bro and sis, kalau ingin menyampaikan hal yang penting, Anda lakukan langsung ke arah lensa yang ada di hadapan Anda. Jadi itu bisa lebih ada penekanan terhadap orang yang menerimanya ya. Kemudian juga yang kedua nih, low angle. Nah, ini saya lihat ada beberapa dari bro and sis ini masih melakukan yang namanya low angle. Low angle apa sih, Kak? Low angle itu adalah apa? Jadi kita menempatkan kamera ini adalah di bawah dari garis mata atau eye level. Jadi dia ke bawah. Yang ada adalah apa? Orang di seberang sana melihat lubang hidung Anda itu besar sekali, maaf ya. Dan juga adalah apa? Dagu Anda lebar sekali. Dan apalagi kesannya kita itu di bawahnya dia. Tanpa Anda sadari, Anda melakukan itu. Dan ini dilakukan oleh berjuta-juta orang di Indonesia. Dia tidak tahu dengan low angle itu bisa merusak penampilan dia. Jadi bro and sis, pastikan Anda kalau misalnya ingin melakukan yang namanya video call, Anda pastikan sejajar dengan garis mata. Ini adalah eye level namanya.
Nah, saya sedang melakukan pembicaraan dengan eye level. Ini adalah lensanya. Jadi saya minimal nggak terlalu jauh lah. Ini saya nggak menemukan tripod yang sesuai tinggi, tapi minimal sesuai dengan eye level atau tinggi mata Anda. Jadi jangan disimpan di bawah, terutama kalau misalnya Anda di telepon atau di VC di perjalanan. Atau lagi kalau misalnya di mobil oke lah ya, orang juga ngerti lah ya. Tapi ketika Anda lagi di jalan, brother lagi di mana nih? Handphonenya di bawah gitu. Oh iya nih, saya lagi ini nih, oke nih, kayaknya lagi kosong nih, apa segala macam gitu. Itu bukan hal yang menyenangkan untuk dilihat, terutama untuk para klien, calon klien Anda atau prospek klien Anda. Sebaiknya Anda melakukan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi eye level jangan di bawah. Kalau di low angle, Anda memberikan pemandangan yang kurang enak dilihat. Semoga Anda menarik dilihat di bawah juga ya. Tapi most of the time orang nggak terlalu suka, kurang menyenangkan untuk dilihat begitu ya. Kemudian headroom, waduh ini juga kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia ya. Headroom adalah satu space, satu ruang yang harus Anda sisakan ketika Anda melakukan yang namanya video call. Seperti yang saya lakukan, ini adalah headroom. Dari batas sini sampai sini nih, ini adalah headroom ya. Jelas ya, headroom. Headroom itu kalau misalnya kalau pakai hitung-hitungan adalah ambil garis lurus atau silang diagonal dari kiri kanan. Misalnya dari sini ya. Dari sini ke sini. Mana tuh? Dari sini ke sini. Nah, wajah saya harus di tengah. Wajah saya harus di tengah. Apa tuh? Oh iya. Yang mau bertanya silakan tuh ya. Oke, jadi wajah saya harus di tengah. Yang banyak kesalahan orang Indonesia, berjuta-juta orang banyak di Indonesia melakukan kesalahan adalah apa? Dia tidak menyisakan headroom. Dia di sini. Ini gimana caranya? Oh iya. Jadi begitu ya Mbak Yohana ya, Sis Yohana ya. Nanti kita makan siang bareng ya, apa segala macam gitulah. Dia tidak melihat bahwa rambut saya udah potong rambut, di gel dan segala macam. Saya harus pondok. Jadi kameranya harus diturunkan. Itu adalah kurang dari headroom. Ada juga yang berlebihan headroomnya. Dia dermawan sekali memberikan headroomnya. Contohnya seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti kita akan makan siang bareng ya, gitu loh. Ini yang ngomong siapa ya? Orang yang nggak kelihatan. Nah, ini adalah headroom yang berlebihan ya. Tidak boleh. Jadi harus Anda lakukan adalah apa? Anda di tengah saja. Kalau misalnya Anda pakai imajiner, yang saya bilang tadi itu ada garis silang. Anda harus berada di tengah wajahnya. Pas. Ya beda dikit nggak apa-apa lah ya. Ambil cuan dikit nggak apa-apa ya. Dan yang terakhir adalah apa? Ini sebenarnya banyak common mistakes, saya ambil ada 5 aja, ala TikTok begitu ya. Anda harus belajar TikTok tuh, Bro and Sis, banyak sekali pengetahuannya selain yang seru-seru. Oke, dan yang terakhir adalah tense and stressful. Tidak boleh, itu kesalahan yang banyak sekali dilakukan. Contohnya nih, misalnya Bro and Sis baru ketemu dengan si calon klien, Anda baru nyalain, muka Anda tegang banget. Sebentar ya Pak, saya lagi ini dulu bentar. Sebentar Pak. Oke, iya, bentar. Itu adalah pemandangan yang orang tidak mau lihat dan tidak mau tahu sebetulnya. Anda harus profesional. Artinya adalah apa? Anda harus just smile, senyum aja. Sebentar ya Pak, ini saya harus cari dulu nih. Waduh, ini background-nya kurang oke nih. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Mereka adalah customer is the king. Mereka adalah raja kita. Kita harus senyum terus. Nah, yang saya bilang, kenapa artis-artis itu enak dilihat? Karena apa? Mereka senyum terus. Kuncinya cuma satu kok. Mereka senyum terus kok. Mereka kecuali kalau mungkin ada permasalahan dan segala macam ya, yang ketangkep dan segala macam ya sudah lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka dibayar untuk tampil, mereka selalu senyum dan itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan artis semuanya. Bahwa kalau misalnya apapun masalahnya, Anda terlihat misalnya terlihat bingung, terlihat bodoh, apa main quiz segala macam, mereka harus senyum aja. Makanya orang cinta sama mereka dan disitulah kita harus dicintai oleh si calon klien Anda untuk bisa menghadirkan informasi, kesenangan, dan juga preference Anda untuk bisa menjadi orang yang baik dan sukses dan dikenal orang di personal branding. Nanti personal branding di hari Jumat ya.